Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Vini Indriasari. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang Vehicle Routing Problem. Dalam network analysis, kita mengenal beberapa optimal routing problem. Yang paling sederhana adalah Shortest Path Problem, atau disingkat SPP. Problem ini bertujuan mencari lintasan terpendek dari satu titik asal ke satu titik tujuan. Yang kedua adalah Traveling Salesman Problem atau disingkat TSP. Problem ini bertujuan mencari rute optimal untuk mengunjungi sekumpulan lokasi tujuan tepat satu kali. Ketiga adalah Vehicle Routing Problem atau disingkat VRP. Problem ini bertujuan mencari rute optimal dari sekumpulan armada kendaraan untuk mengunjungi sekumpulan pelanggan. Di video ini, kita akan fokus kepada VRP. Berikut adalah karakteristik umum dari VRP. Yang pertama, satu kendaraan dapat melayani banyak pelanggan di sepanjang rutenya. Setiap pelanggan hanya dikunjungi tepat satu kali oleh satu kendaraan. Setiap customer memiliki demand yang mencerminkan jumlah barang yang harus diantar atau diambil oleh kendaraan. Kendaraan-kendaraan biasanya berangkat dan kembali ke depot yang sama. Kendaraan dapat memiliki kapasitas yang membatasi jumlah barang yang dapat dibawanya. Dan kapasitas ini bisa bervariasi untuk setiap kendaraan. Problem VRP dapat memiliki beberapa fungsi tujuan yang berbeda-beda, tergantung kepada aplikasi penerapannya. Namun pada umumnya, fungsi tujuan dari model VRP adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan biaya transportasi global. Global di sini maksudnya adalah total biaya dari seluruh kendaraan untuk seluruh rute, jadi bukan hanya di satu rute saja. Dan biaya ini dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh dan juga biaya-biaya yang berhubungan dengan kendaraan dan pengemudinya. Misalnya adalah biaya bahan bakar atau honor supirnya. Tujuan yang kedua adalah meminimalkan jumlah kendaraan yang diperlukan untuk melayani seluruh pelanggan. Tujuan yang ketiga adalah meminimalkan hukuman atau penalti yang disebabkan karena membiarkan beberapa pelanggan tidak terlayani. Dan tujuan yang keempat adalah memaksimalkan profit atau skor yang diperoleh dengan melayani pelanggan. VRP juga memiliki banyak varian, di mana varian ini dapat mendefinisikan fungsi tujuannya dan juga menambah beberapa batasan atau kendala. Yang pertama dan yang paling banyak diterapkan adalah Capacitated VRP atau CVRP. Pada varian ini, setiap kendaraan memiliki kapasitas terbatas untuk daya angkutnya. Yang kedua adalah VRP with time window. Pada model ini, setiap pelanggan memiliki rentang waktu terbatas yang menentukan kapan pelanggan tersebut harus dikunjungi oleh kendaraan. Yang ketiga adalah multi-depot VRP atau MDVRP. Problem ini melibatkan banyak depot dan setiap kendaraan dapat berangkat dan kembali ke depot yang berbeda. Yang keempat adalah VRP with backhaul. Jadi di varian ini dibedakan antara line haul customer, yaitu pelanggan yang memerlukan pengantaran barang dari depot, dan backhaul customer, yaitu pelanggan yang memiliki barang yang harus diambil oleh kendaraan dan dikembalikan ke depot. Varian yang kelima adalah Heterogeneous Fleet VRP. Pada varian ini, setiap kendaraan dapat memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kapasitas ataupun biaya operasional. Yang keenam adalah Periodic VRP. Pada varian ini,
Pelanggan dapat dilayani dalam beberapa periode, misalnya dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Yang ketujuh adalah split delivery VRP, di mana demand dari suatu customer dapat dipecah atau dilayani oleh banyak kendaraan. Masalah-masalah optimal routing yang kita bicarakan di awal dapat dibedakan menurut 3 parameter, yaitu jumlah depot, jumlah kendaraan, dan jumlah pelanggan. Model yang paling atas adalah MDVRP, di mana dalam model ini terdapat banyak depot, banyak kendaraan, dan banyak pelanggan. Sedangkan pada model VRP, jumlah depotnya biasanya hanya satu, namun memiliki banyak kendaraan dan banyak pelanggan. Untuk TSP, jumlah depotnya hanya satu, dan jumlah kendaraannya juga hanya satu, dan satu kendaraan ini mengunjungi banyak pelanggan. Dan yang paling akhir adalah SPP, di mana problem ini hanya untuk satu kendaraan dari satu lokasi asal ke satu lokasi tujuan. Dapat disimpulkan, hubungan antar keempat masalah optimal routing di atas adalah MDVRP ini merupakan superset dari VRP. VRP merupakan subset dari MDVRP dan superset dari TSP. TSP sendiri merupakan subset dari VRP dan superset dari SPP. Dan SPP merupakan subset dari TSP. Kita dapat melakukan analisis VRP menggunakan ArcGIS Network Analysis. Untuk VRP di ArcGIS Network Analysis, fungsi tujuannya adalah meminimalkan Global Operational Cost, yang mana ini bisa merupakan gabungan dari jarak, waktu, dan biaya-biaya lainnya yang dapat didefinisikan oleh user. Model VRP ini akan mengalokasikan pelanggan-pelanggan ke kendaraan. Lalu untuk setiap kendaraan, model ini juga akan menentukan urutan kunjungan seluruh pelanggan yang dilayani oleh kendaraan tersebut. Dan yang terakhir adalah mencari rute optimal kendaraan dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Model VRP di ArcGIS Network Analysis mendukung multi-depot VRP, dan kendaraan dapat berangkat dan kembali ke depot yang berbeda. Kendaraan juga dapat memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Pelanggan dapat memiliki time window untuk waktu kunjungan kendaraan. Kendaraan-kendaraan dapat melayani line haul customer, yaitu pelanggan dengan delivery quantity, dan backhaul customer, yaitu pelanggan dengan pick up quantity, secara bersamaan. Kendaraan dapat dibatasi hanya melayani pelanggan-pelanggan yang berada pada zona tertentu saja. Tutorial dalam video ini menggunakan software ArcGIS Desktop 1082. Untuk mengikuti tutorial ini, silakan Anda download tutorial data yang linknya bisa dilihat di deskripsi video. Baiklah, kita akan melakukan analisis VRP. Untuk analisis VRP ini, kita menggunakan dataset yang sama dengan yang digunakan di tutorial 15 untuk analisis location allocation. Tapi agar tidak membingungkan, di sini saya sudah membuat folder baru untuk lab ini, yaitu lab 16. Dan untuk dataset dan pasarnya juga sudah saya salin ke folder ini. Untuk analisis VRP ini, selain network dataset, kita akan menggunakan save file customers, facilities, dan route table yang disimpan dalam format CSV. Kita langsung saja buka ArcMap, klik Add Data, terus ke folder Lab 16, folder dan pasar, kita masukkan route network dataset yang ada di dalam geodatabase.
klik No untuk menambahkan fitur kelas dari data network datasetnya. Lalu klik lagi Add Data. Di luar geodatabase, kita pilih Save File Customer, Facilities, dan Route Table F10 CSV. Klik Add. Di Table of Content, kita klik List by Drawing Orders. Buka tabel atribut layer Facilities. Nah, dalam layer ini hanya mengandung TPS-TPS yang ada di kota Denpasar. Seluruhnya berjumlah 25 TPS. Di paling kanan ini sudah ada kolom name yang diberi nama mulai dari facility 1 sampai facility 25. Lalu buka tabel atribut customers. Di sini kita lihat terdapat 963 customers yang diberi nama customer 1, customer 2, dan seterusnya sampai customer 963. Dan kolom demand ini mencerminkan volume sampah dalam liter yang harus diangkut oleh kendaraan saat kendaraan mengunjungi lokasi pelanggan tersebut. Untuk input VRP di ArcGIS Network Analyst, minimal kita harus memasukkan data depot yang nanti bisa kita ambil dari layer facility, lalu data orders yang akan kita ambil dari customer, dan satu lagi adalah input rute. Ini bentuknya tidak harus data spasial, melainkan bisa berupa tabel saja. Nah, di sini tadi kita sudah memasukkan file route table F10 CSV. Kita lihat isinya. Kita klik kanan, klik open. Tabel ini berisi 5 rute yang sudah kita beri nama di kolom name. Nama ini harus unik. Jadi di sini kita beri nama rute 1 sampai rute 5. Rute ini mencerminkan rute kendaraan yang akan berangkat dan kembali dari depot fasilitas 10. Kita buat kolom depot yang semuanya diisi dengan facility 10. Dan capacity ini mencerminkan kapasitas kendaraan dalam satuan liter juga, yang menggambarkan volume sampah yang dapat diangkut oleh truk tersebut. Sebenarnya di ArcGIS kita bisa melakukan analisis VRP untuk multiple depot, tapi dalam hal ini kita hanya akan melakukan analisis VRP untuk single depot saja, yaitu dari facility 10. Jika kita ingin melakukan multi depot VRP, maka kita bisa menambahkan rute-rute untuk depot yang lain di tabel rute ini. Tabel rute ini bisa Anda buat di Excel dan kemudian disimpan dalam format CSV agar bisa dibuka di ArcMap. Saya akan simpan dulu file MXB-nya. Saya akan simpan dengan nama VRP. Kembali lagi ke list by drawing order. Dari layer facilities, kita hanya akan menggunakan facility 10 saja. Jadi di layer ini kita select facility 10, lalu kita simpan sebagai save file baru. Jadi saya klik kanan untuk facilities ini, klik data, export data. Saya akan simpan di folder lab 16, di folder Denpasar juga. Lalu formatnya adalah shapefile, dan saya beri nama facility 10. Save. Nah, yang diekspor ini hanya selected features, jadi hanya facility 10 saja. Klik OK. Lalu klik yes, klik selection. Nah, kita buka tabel atribut facility 10. Di sini kita lihat layer ini hanya berisi facility 10 saja. Kita zoom ke lokasinya supaya lebih jelas terlihat. Simbol loginya di sini akan saya ubah menggunakan simbol square. Warnanya saya ubah menjadi biru. Klik apply.
Nah, simbolnya sudah berubah. Lalu klik tab label. Sini kita akan nyalakan labelnya. Label fitnya dari name. Dan untuk font size-nya saya perbesar menjadi 12. Warnanya juga saya pilih biru. Oke. Jadi sekarang Facility 10 ini sudah terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita buat layer VRP dari Network Analyst. Kita buka toolbar Network Analyst. Saya letakkan di atas. Pilih menu Network Analyst, New Vehicle Routing Problem. Untuk input order, ini kita klik load location. Lalu kita ambil dari customers. Property name ini menggunakan field name. Lalu untuk pick up quantity, ini kita ambil dari field demand. Klik OK. Sekarang untuk depot, klik load location. Ini akan kita ambil dari facility 10. Pastikan property name-nya diambil dari field name. Klik OK. Ya, jadi hanya ada satu depot, yaitu facility 10. Kita lihat di sini tombol solve ini masih belum aktif. Tandanya VRP ini masih belum bisa kita jalankan karena belum semua input wajibnya itu terisi. Yang masih kurang adalah routes. Untuk routes ini, kita akan ambil dari tabel rute. Jadi kita klik load location. Di load from-nya, kita pilih dari route table F10. Untuk property name, ini diambil dari field name. Lalu untuk start depot name, ini diambil dari field depot. Juga untuk end depot name, ini dari field yang sama. Tandanya rute kita ini berawal dan berakhir di depot yang sama. Lalu scroll sampai ke property capacity. Ini kita ambil dari field capacity. Untuk yang lainnya kita biarkan menggunakan nilai default. Lalu kita klik OK. Ya, jadi di sini sudah muncul 5 rute yang diambil dari tabel rute tadi. Nah, sekarang tombol solve-nya ini sudah aktif dan bisa digunakan. Tapi kita masih perlu menetapkan analisis setting. Kita klik tombol Vehicle Routing Problems Properties. Klik tab Analysis Setting. Untuk time attribute, kita ambil dari kolom time. Dan distance attribute, kita ambil dari field length. Untuk time field units, kita biarkan menggunakan satuan menit. Tapi untuk distance field units-nya, ini kita ganti menjadi meter. Agar seluruh hitungan jarak ini dihitung dalam meter. Perhatikan di sini kita juga menggunakan restriction one way. Klik OK. Sekarang kita klik solve. Prosesnya agak sedikit lama karena jumlah customer-nya cukup banyak. Oke, kita mendapatkan warning bahwa beberapa order ini tidak bisa dipenuhi karena memang rute yang kita miliki hanya 5 dan setiap rute juga kapasitasnya hanya 8.000 liter sehingga tidak semua order atau customer ini bisa terlayani. Makanya muncul warning ini. Close saja. Saya tutup dulu semua tabel atributnya. Dan clear selection. Sekarang kita pelajari hasil dari solusi VRP yang sudah dihitung oleh program. Pertama kita cek layer orders. Kita buka tabel atributnya. Di sini banyak sekali kolom-kolom yang tidak semuanya kita perlukan.
Jadi agar lebih nyaman melihatnya, kita bisa sembunyikan kolom-kolom yang tidak kita perlukan. Kita buka properti dari layer orders. Anda bisa double klik untuk membuka propertinya, lalu klik tab field, dan di sini ada daftar field yang ada di layer orders ini. Kita matikan dulu semuanya, lalu kita nyalakan hanya field name, lalu delivery quantities dan pick up quantities, lalu route name, sequence, dan status. Klik OK. Nah, sekarang yang ditampilkan hanya field-field ini saja. Delivery quantity ini semuanya bernilai kosong, karena di customer ini hanya ada quantity volume sampah yang akan diangkut oleh kendaraan, maka hanya ada pick up quantity. Dan nilai pick up quantity ini sama dengan yang ada di kolom demand dari data customer. Lalu untuk route name, ini mencerminkan rute yang melayani customer tersebut. Jika nilainya 0, tandanya customer tersebut tidak terlayani. Di status juga kita lihat statusnya adalah not reach. Jika kita scroll data customer, maka kita lihat untuk customer yang route name-nya ini tidak kosong, tandanya dia terlayani dan statusnya adalah oke. Nah, sekarang kita hanya ingin menampilkan customer-customer yang terlayani saja oleh rute VRP ini. Kita bisa select menggunakan select by attributes, lalu kita pilih customer yang statusnya sama dengan oke. Apply. Kita lihat di sini hanya ada 70 pelanggan yang terpilih. Kita bisa tampilkan hanya pelanggan yang terpilih saja. Kolom sequence ini menunjukkan di urutan keberapa pelanggan tersebut dikunjungi oleh rute yang melayaninya. Kita bisa simpan data pelanggan-pelanggan yang terlayani ini sebagai save file baru. Jadi klik kanan pada layer order, klik data, export data, lalu beri nama serve customer, save, oke, klik yes. Kita clear selection di layer orders, lalu kita matikan layer ordersnya, dan saya matikan juga untuk layer customer yang asli. Kita buka tabel atribut serve customer. Di save file baru ini, tabel atributnya hanya mengandung kolom-kolom yang tadi sudah kita filter di layer orders pada saat kita mengekspor datanya. Saya tutup dulu tabelnya. Saya akan ubah simbologi layers customer yang terlayani ini. Untuk simbologinya saya ingin ditampilkan berdasarkan nama rute yang melayaninya, agar kita bisa melihat pelanggan-pelanggan mana saja yang dilayani oleh masing-masing rute. Jadi untuk simbologinya kita pilih unique values dari field-nya route name, klik add all value. Ini kita uncheck saja untuk all other values. Lalu untuk semua rute, ini kita ubah propertinya menggunakan circle 2. Ukurannya kita turunkan menjadi 12. Lalu kita gunakan color ramp dengan warna-warna yang kontras. Klik apply. Nah, di sini simbolnya sudah berubah. Untuk labelnya, saya ingin menampilkan labelnya dari field
sequence agar saya bisa mengetahui setiap customer itu urutan kunjungannya seperti apa. Untuk warna fontnya, ini saya gunakan warna pink, right? Oke, jadi kita bisa mengenali bahwa label yang pink ini adalah sequence dari setiap pelanggan. Sekarang kita lihat tabel atribut dari layer roads yang ada di layer group VRP. Kita buka tabel atribut roads. Layer road ini juga tabel atributnya memiliki banyak sekali field-field yang tidak semuanya kita perlukan. Jadi ini juga akan kita filter. Kita buka properti layer roads-nya, klik tab field, matikan semua field, dan kita nyalakan hanya field name, start depot name, end depot name, capacities, lalu order count, lalu total time, dan total distance. Klik OK. Nah, jadi di tabel atribut ini kita bisa melihat bahwa setiap rute ini berangkat dan kembali ke depot yang sama, yaitu facility 10. Kita bisa lihat dari kolom start depot name dan end depot name. Kemudian kapasitas setiap rute ini juga sama semua, yaitu 8.000 liter. Dan order count ini menunjukkan jumlah pelanggan yang dilayani oleh rute tersebut. Jadi kita lihat rute 1 ini melayani 11 pelanggan, rute 2 13 pelanggan, rute 3 14 pelanggan, rute 4 14 pelanggan, dan rute 5 ini 18 pelanggan. Total time ini menunjukkan waktu yang dikonsumsi oleh rute tersebut untuk melayani pelanggan. Ini mencakup baik waktu untuk travelnya, juga waktu untuk melayani setiap pelanggan. Jadi di setiap titik pelanggan itu juga ada yang namanya service time. Misalnya kalau ini adalah truk sampah, mungkin ketika mengunjungi setiap pelanggan, truk ini memerlukan waktu untuk bongkar muat bawaannya. Nah, maka total time ini mencerminkan waktu tempuh perjalanan dan juga waktu untuk bongkar muat tersebut. Tapi dalam hal ini kita tidak memiliki waktu untuk servisnya, melainkan hanya travel time saja. Jadi total time dan total travel time-nya sama. Sedangkan total distance ini mencerminkan total jarak tempuh rute mulai dari depot, lalu mengunjungi seluruh pelanggan, sampai kembali ke depot. Perhatikan di sini, karena kita memiliki jumlah customer yang cukup banyak, sedangkan jumlah rute yang tersedia hanya 5, maka setiap rute ini terpakai untuk melayani sebanyak mungkin customer. Jika kita memiliki rute yang lebih banyak dari yang diperlukan, maka mungkin ada beberapa rute yang tidak terpakai. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata waktu dan jarak tempuh kendaraan, maka kita bisa melihat statistik dari kolom total time dan total distance. Di header-nya kita bisa klik kanan, lalu pilih statistik. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk semua rute secara rata-rata memakan waktu 20 menit. Waktu tercepatnya adalah 11 menit dan terlamanya adalah 33 menit. Sedangkan untuk total distance, secara rata-rata setiap rute ini menempuh perjalanan sejauh 7.900 meter atau sekitar 8 kilo, yang terpendeknya adalah 3,9 atau sekitar 4 km, dan terjauhnya adalah 13 km.
Saya ingin menampilkan masing-masing rute dengan warna yang berbeda. Maka saya bisa simpan rute ini sebagai save file baru. Kita klik kanan, pilih data, export data. Lalu saya beri nama misalnya rute underscore F10. Klik OK. Klik yes. Untuk route layer yang di VRP-nya ini saya matikan. Nah, ini adalah rute 10 yang sudah disimpan sebagai save file baru. Ini kita tutup. Jika kita buka tabel atribut rute 10 ini, sama seperti service customer tadi, untuk layer ini hanya mengandung kolom-kolom yang sudah kita filter. Kita tutup tabel atribut. Lalu saya ubah simbologi layer rute 10. Klik simbologi, pilih kategoris, lalu value field-nya dengan name, add all value, cek all other value, pilih rute 1 sampai rute 5, klik kanan, pilih property for all symbols. Untuk width-nya ini kita pertebal menjadi 2. Lalu klik OK dan klik apply. Nah, jadi di sini kita bisa melihat setiap rute ditampilkan dengan warna yang berbeda, sehingga kita bisa membedakan satu rute dengan yang lainnya. Lalu kita munculkan label nama rutenya. Mungkin saya akan menggunakan font size yang lebih besar, yaitu 10, dan warna fontnya menggunakan warna coklat. Klik apply. Label nama rute ini mungkin hanya ditampilkan satu saja untuk semua segmen rute. Nah, sekarang dari layer serve customer, layer rute F10, dan layer facility 10. Ini mungkin saya pindahkan ke atas. Kita periksa misalnya untuk rute 5. Nah, rute 5 ini dimulai dari depot, itu nilai sequence-nya adalah 1. Jadi, pelanggan pertama yang dikunjungi itu nilai sequence-nya 2. Kita lihat ini urutan kunjungan dari rute 5. Di sini sequence 2-nya. Lalu ini ketiga, 4, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kita lihat di tabel atribut. Untuk rute 5 ini ada 18 customer yang dilayani. Jadi ini sequence ke-13-nya. Kemudian ini 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Ya, karena customer pertama itu adalah sequence 2, jadi untuk 18 customer berarti customer terakhir itu sequence-nya adalah 19. Sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa total volume sampah yang diangkut oleh setiap kendaraan pada setiap rute? Informasi tersebut dapat kita lihat pada layer depot visit. Kita buka tabel atribut depot visit. Nah, ini perlu kita filter juga field-fieldnya. Klik tab field, matikan semua field, dan nyalakan hanya field depot name, visit type, route name, sequence, lalu total loaded quantity dan total unload quantity. Pada tabel order, delivery quantities ini akan mengurangi muatan yang dibawa oleh kendaraan, dan pick up quantities ini akan menambah
muatan yang dibawa oleh kendaraan. Karena satu rute bisa berangkat dan kembali ke depot yang berbeda, dari kolom visit type ini, kita bisa mengetahui apakah suatu rute itu berangkat dari depot tersebut atau justru berakhir di depot tersebut. Pada kasus ini, di kolom total unload, semua rute ini total unload-nya bernilai 0 ketika berangkat dari depot. Ini karena pada order atau customer, kita hanya mengisi kolom pick up quantity, sedangkan nilai delivery quantity-nya itu adalah 0, yang mana pick up quantity ini mencerminkan volume sampah yang harus diangkut oleh kendaraan dan dibawa ke depot, maka di depot ini hanya ada nilai unloaded quantity yang mencerminkan total sampah yang diambil dari seluruh pelanggan yang dilayani oleh rute tersebut. Dan perhatikan bahwa total muatan yang dibawa ini semuanya tidak melebihi dari kapasitas kendaraan atau rute, yaitu 8.000 liter. Jadi total unloaded quantity di sini seluruhnya bernilai kurang dari 8.000 untuk semua rute. Demikianlah video dari saya untuk tutorial vehicle routing problem. Silakan klik tombol like-nya jika Anda merasa terbantu dengan video ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.